Sehat, doain terus sehat ya teman-teman. Abi panjang umur, satu walafiat, amin. Abiku lagi rame soal Habib. Beberapa kali sih rame soal Habib, cuma yang sekarang Nana mau kita bahas soal itu di Syihab-Syihab ini. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini, atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya. Bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut, karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama, untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu, Jawa, Sumatera, di mana-mana, dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Disinilah mereka kawin-mawin, disinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu karena dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang, dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu.
Masyarakat Hadrami alias penduduk Hadramaut merupakan mayoritas keturunan Arab yang menetap di Indonesia. Masyarakat ini kerap menempati wilayah kampung Arab di tanah air seperti Emrong di Malang, Kampung Empang di Bogor, Kampung Al-Munawar di Palembang, di Jakarta ada Pekojan, Surakarta ada Pasar Kliwon, Surabaya ada Kampung Ampel, Gresik ada Kelurahan Gapura, Cirebon ada Panjuanan, dan Tegal ada Pekauman, serta Pemalang ada Mulyoharjo, Pekalongan ada Sugihwaras, Mojokerto ada Kauman, dan Yogyakarta ada Kampung Sayidan. Dan ada kampung-kampung Arab lainnya di Indonesia. Ada juga kampung Arab di Solo yang merupakan tempat tinggal khusus bagi orang-orang Arab yang mana di zaman penjajahan kolonial melalui kebijakan Wittgen Stelsel, orang Arab dikategorikan penduduk timur asing dalam struktur masyarakat kolonial. Masyarakat tersebut diwajibkan tinggal di suatu tempat khusus yang telah ditentukan dan dipimpin oleh seorang kapiten. Hal itu bertujuan agar mereka mudah diawasi oleh pemerintah Belanda yang ternyata takut terhadap Islam dan keturunan orang-orang Arab. Bahkan saking meleburnya Belanda itu ketakutan pada kami, sehingga dibikinlah kampung Arab di setiap kota. Palembang itu melokalisir. Iya, Palembang salah satu yang terbesar itu buatan Belanda. Karena komunitas Arab itu pengaruhnya besar. Karena di awal tahun 1900, kurang lebih 1903, mereka sudah mendirikan Jamiat Khair, lembaga pendidikan sosial dan kebudayaan. Mengutip buku sejarah tulisan Haji Purwanta DKK tahun 2007 halaman 45, koloni Arab dari Hadramaut diperkirakan datang ke tanah air sejak abad pertengahan, tepatnya abad ke-13. Hampir semua koloni yang datang adalah pria. Kedatangan penduduk Hadramaut ke Indonesia terjadi setelah umat Islam mengalami fitnah besar di antara umat Islam yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peristiwa ini menyebabkan hijrah besar-besaran kaum keturunannya ke berbagai belahan dunia. Koloni Arab dari Hadramaut ini datang ke Indonesia untuk berdagang dan berdakwah. Kendati demikian, banyak dari mereka yang menetap dan berkeluarga dengan masyarakat setempat. Selain di Indonesia, orang Hadrami ini juga banyak terdapat di Oman, India, Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain berasal dari Yaman, terdapat pula warga keturunan Arab yang berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti negara Semenanjung Arab atau Jazirah Arab lain di Indonesia. Misal dari Arab Saudi, Palestina, Suriah, Yordania, Irak, bahkan negara-negara Arab di benua Afrika seperti Mesir, Maroko, hingga Sudan. Akan tetapi jumlahnya lebih sedikit dari mereka yang berasal dari Yaman, khususnya Arab Hadrami yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Mengutip jurnal Dinamika, terbentuknya wilayah kampung Arab di Surakarta, tulis Najmi Muhammad Bazir tahun 2020, halaman 251, kedatangan masyarakat Hadrami juga dipicu oleh turunnya biaya transportasi dan ekspansi kapitalisme kolonial di Indonesia. Kedatangan orang-orang Hadramaut dalam jumlah besar pertama kali terjadi pada abad ke-13 hingga 15. Kemudian kedatangan terbesar kedua terjadi pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Namun puncaknya terjadi pada awal akhir abad ke-19. Jumlah keturunan Arab Hadramaut diperkirakan lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk Hadramaut yang menetap di tempat leluhurnya kini. Tidak hanya itu, beberapa marga juga dinilai telah hilang dari Hadramaut. Sementara itu, jumlah marga keturunan Hadramaut di tanah air justru lebih banyak. Selain untuk perdagangan, tentu juga melakukan Islamisasi. Mereka menyebar di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mendirikan kerajaan seperti Kesultanan Al-Qadri di Pontianak dan Syahab di Siak. Mengutip Natalie Mobin dalam Kebangkitan Hadrami di Indonesia, gelombang eksodus keturunan Yaman Hadrami tersebut berlangsung pada abad ke-18 Masehi. Mereka menempati berbagai kepulauan di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, tempat awal mereka singgah adalah di Aceh, lalu Palembang, yaitu Sumatera Selatan, dan Pontianak, Kalimantan. Diperkirakan sejak tahun 1820 muncul koloni-koloni para Hadrami itu. Menurut sensus Belanda pada tahun 1859, jumlah mereka cukup berarti mencapai 7.786 jiwa di Jawa dan luar Jawa. Mayoritas mereka adalah keturunan Hadramaut.
Namun Aceh tidak termasuk sensus, lantaran ketika itu kawasan tersebut belum menjadi jajahan Belanda. Kaum Arab Hadrami yang datang ke Nusantara sebelum abad ke-18 telah berasimilasi penuh dengan penduduk lokal. Sebagai bentuk asimilasinya, bahkan banyak anak keturunan yang menggunakan nama-nama lokal daripada nama-nama Arab. Hal tersebut yang menyebabkan kaum Arab Hadrami yang bermigrasi ke Nusantara sebelum abad ke-18 sulit diidentifikasi, kecuali mereka yang memiliki hubungan historis dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, karena nama mereka menjadi tersohor. Sebagai contoh asimilasi antara kaum Arab Hadrami dengan pribumi Nusantara adalah pernikahan Syarif Abdullah Umdatuzin Azmakan atau Raja Campa tahun 1471 sampai 1478 dengan Rara Santang, yaitu putri Prabu Siliwangi yang kemudian berputra Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal Sunan Gunung Jati atau bernama lain Sayyid Al-Kamil, dan menghasilkan anak keturunan dari Raja-Raja Banten di ujung barat Pulau Jawa. Umumnya mereka dapat diidentifikasi dengan gelar kebangsawanannya seperti Tubagus atau Ratu. Sedangkan mereka yang datang setelah abad ke-18 lebih sedikit yang melakukan asimilasi, hingga lebih mudah diidentifikasi dengan marga-marga yang mereka bawa seperti Assegaf, Alaidrus, Alatas, dan lainnya. Kedatangan koloni Arab Hadramaut ke Indonesia diperkirakan terjadi dalam 3 gelombang utama, yaitu abad ke-9 sampai 13 Masehi. Dalam catatan sejarah tertua adalah berdirinya Kerajaan Perelak di Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi. Hanya 2 abad setelah wafat Rasulullah. Salah seorang keturunannya yaitu Sayyid Ali bin Muhammad bin Jafar Shiddiq hijrah ke negeri Perlak. Ia kemudian menikah dengan Makdum Tasyuni, adik dari Syahir Nui dari negeri tersebut. Dari pernikahan ini lahirlah Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Shah sebagai raja pertama Kerajaan Perlak, yaitu tahun 840 sampai 864. Catatan sejarah ini resmi dimiliki Majelis Ulama Kabupaten Aceh Timur dan dikuatkan dalam seminar sebagai makalah sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh 10 Juli 1978 oleh almarhum Profesor Ali Hashim. Kemudian gelombang kedua abad 12 sampai 15 Masehi. Masa ini adalah masa kedatangan para datuk dari Wali Songo yang dipelopori oleh keluarga besar Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dari Gujarat yang masih keturunan Syekh Muhammad Syahih Mirbad, seorang ulama besar dari Hadramaut. Ia bersama putra-putranya berdakwah jauh ke seluruh pelosok Asia Tenggara hingga Nusantara dengan strategi utama menyebarluaskan Islam melalui pernikahan dengan penduduk setempat yang utamanya dari kalangan bangsawan kerajaan Hindu. Kemudian gelombang ketiga abad 17 sampai 19 Masehi. Abad ini adalah gelombang terakhir ditandai dengan hijrahnya para Alawiyin Hadramaut yang menyebarkan Islam sambil berdagang di Nusantara. Kaum pendatang terakhir ini dapat ditandai dengan keturunannya hingga sekarang karena berbeda dengan pendahulunya. Tidak banyak melakukan kawin campur dengan penduduk pribumi. Selain itu, dapat ditandai dengan marga yang umum dikenal sekarang seperti Alatas, Assegaf, Al-Jufri, Alaidrus, Syihab, Syahab, Al-Hadad, Al-Habsyi, dan lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena marga-marga ini terbentuk belakangan. Tercatat dalam sejarah Hadramaut, marga tertua adalah marga Assegaf. Sedangkan marga-marga lain terbentuk bahkan lebih belakangan, umumnya pada abad ke-16. Biasanya, nama marga diambil dari gelar seorang ulama setempat yang sangat dihormati. Dan sekarang, menurut catatan Robitoh Alawiyah, setidaknya ada sekitar 1,2 juta orang Arab Indonesia yang diklaim berhak menyandang sebutan Habib. Mereka memiliki moyang yang berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut. Habib di kalangan Arab Indonesia adalah gelar bangsawan Timur Tengah yang secara khusus dinobatkan terhadap keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib yang saat ini sedang diperdebatkan. Silahkan tulis di kolom komentar menurut pendapat Anda mengenai sebutan Habib ini.